Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sadan Mira dengan NIM F1E1 20023. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah praktikum basis data yang sudah ada studi kasusnya. Itu di suatu universitas ada beberapa dosen yang mempunyai banyak proyek. Dalam menjalankan proyek, terkadang para dosen akan melibatkan partisipasi dari para mahasiswanya yang berminat sekaligus memiliki potensi di bidang tersebut. Di dalam platform ini memungkinkan para dosen untuk mengupload proyek yang mereka miliki untuk dikerjakan oleh para mahasiswa yang berminat. Bagi para mahasiswa yang berminat, mereka dapat mengapply proyek tersebut. Jika mereka masuk dalam kriteria dan memiliki kemampuan sesuai dengan proyek, maka dosen akan mengupload mahasiswa tersebut untuk dijadikan karyawan di dalam proyek. Cluenya yaitu pada basis data ini terdapat 4 entitas, yaitu dosen, mahasiswa, proyek, dan detail proyek. Tugasnya itu membuat DRT, menjelaskan atribut, primary key, dan relasinya, lalu menjelaskan proses pembuatan basis data pada MySQL, yaitu DDL, DML, select satu tabel, dan select join 2 tabel. Baiklah, sebelumnya saya telah membuat IRD-nya, yaitu seperti ini. Ada 4 entitas di dalamnya, yaitu yang pertama dosen, project, mahasiswa, dan detail project. Pertama saya akan menjelaskan entitas dosen, yaitu memiliki 4 atribut. Yang pertama NIP sebagai primary key, lalu ada nama dosen, nomor HP dosen, dan alamat dosen. Lalu selanjutnya ada entitas yang bernama project dengan 3 atribut. Yang pertama ID project sebagai primary key, lalu nama project, dan NIP yang merupakan foreign key dari entitas dosen. Yang relasinya yaitu one to many, karena satu project hanya bisa dimiliki oleh satu dosen, dan satu dosen bisa memiliki lebih dari satu project. Lalu entitas yang ketiga itu entitas mahasiswa dengan 7 atribut. Yang pertama NIM sebagai primary key, lalu nama mahasiswa, prodi mahasiswa, nomor HP mahasiswa, alamat mahasiswa, dan skill. Lalu ada ID project yang merupakan foreign key dari entitas project. Relasi antara mahasiswa dan project ini adalah one to many, karena satu project hanya bisa satu mahasiswa hanya bisa mengerjakan satu project, dan satu project bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa. Entitas yang terakhir yaitu detail project. Detail project memiliki 4 atribut, yaitu ID project sebagai primary key dan foreign key dari entitas project, lalu waktu project, deadline project, dan requirement skill. Relasi antara detail project dan project adalah one to one, karena satu detail project hanya bisa dimiliki oleh satu project, dan satu project hanya memiliki satu detail project. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan create table sini localhost. Saya sudah memiliki sebuah database yang bernama project, namun belum ada isinya. Pertama saya akan meng-create table dari dosen. Caranya itu menggunakan tag create table, lalu menggunakan tanda kurung buka, lalu mulai memasukkan atribut apa saja yang ada di dalam tabel dosen ini. Yang pertama itu NIP. Saya menggunakan IP data varchar 10. Ini sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua, nama dosen, varchar 20. Ini not null. Lalu yang ketiga yaitu nomor HP dosen, varchar 13, not null. Dan yang terakhir yaitu alamat dosen, varchar 30, not null. Baik, selesai. Langsung saja kita kirim. Ya, berhasil. Kita lanjutkan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel project. Isinya yaitu yang pertama ID project, yaitu menggunakan TV data varchar 10. Ini sebagai primary key. Lalu ada nama project, varchar juga. Ini not null. Lalu yang terakhir itu NIP. NIP ini merupakan foreign key dari entitas dosen. Lalu kita buat constraint foreign key-nya, yaitu constraint-nya foreign key, lalu nama foreign key-nya itu NIP. Ya, lalu mereferensi kemana, yaitu ke referensi ke entitas dosen dengan nama yang sama, yaitu NIP. Lalu tambahkan tag
on delete cascade, dan on update cascade. Ini berguna ketika data pada NIP pada entitas dosen dirubah, maka data pada table project juga akan berubah. Ada yang salah? Oh, ini ada yang salah. Baik, maksudnya kita kirim. Ya betul, selanjutnya kita membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel dari detail project. Detail project, kurung buka, lalu isinya itu ID project. ID project ini berfungsi sebagai primary key dari entitas detail project, sekaligus juga menjadi foreign key-nya nanti yang akan saya buat foreign key-nya apa? Constraint-nya. Lalu atribut yang kedua yaitu waktu project yang menggunakan tipe data date ini sebagai not null, dan deadline project yang juga menggunakan tipe data date not null. Saya bilang tadi saya akan buat constraint foreign key-nya yaitu bernama ID project yang mereferensikan ke references ke entitas project dengan nama ID project. Lalu on delete cascade, on update cascade. Kita kirim. Berhasil. Kita buat tabel yang terakhir, yaitu tabel mahasiswa. Yang pertama NIM, itu sebagai primary key-nya. Lalu ada nama mahasiswa, varchar 20, ini not null. Lalu ada prodi mahasiswa. Ini varchar 20, not null. Lalu ada nomor HP mahasiswa, varchar 13, ini not null juga. Lalu ada alamat mahasiswa, ini varchar 30, not null. Lalu ada skill, varchar 30, not null. Dan yang terakhir itu ID project sebagai foreign key-nya, ini varchar 10. Lalu kita buat constraint foreign key-nya, yaitu terhadap ID project yang referensis ke project dengan nama yang sama, itu ID project. Tambah lagi on delete cascade, on update cascade. Tutup dulu. Langsung saja kita kirim. Ya, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan insert data. Yang pertama terhadap data entitas dosen. Kita untuk melakukan insert data ini menggunakan tag insert info, lalu nama table, insert itu dosen, lalu values. Kita lihat yang ada di sebelah sini. Ini bisa kita cocokkan. Nah, ini dia. NIP. Jadi data pertama yang harus kita masukkan adalah NIP. Yaitu 1976, ini asal-asal saja. Nama Rahmat. Lalu nomor HP-nya adalah 08 12 3456 10. Lalu alamatnya adalah Maya. Lalu data yang kedua yaitu NIP-nya 1985 054 dengan nama Suci. Lalu nomor HP-nya 08 52 0987. Alamatnya ada di
Kota Baru. Lalu yang terakhir yaitu NIP-nya 1690-031, namanya Bambang, nomor HP-nya 08 23 1021. Lalu alamatnya di Jelutung. Tutup kurung, langsung saja kita kirim. Ya, betul. Nanti kita cek. Lalu kita lakukan insert data ke dalam tabel project. Sama seperti tadi, kita menggunakan keyword yaitu insert into nama tabel yaitu project. Values-nya yaitu yang pertama adalah ID project-nya AB21, lalu nama project-nya, membuat database dosen kampus dengan NIP yang yaitu 1976012. Lalu data yang kedua yaitu dengan ID project ID36, lalu dengan nama project-nya yaitu mencatat keuangan toko grosir. Yang pertama adalah 1985054. Data yang terakhir itu saya membuat 3 data dengan ID project-nya PF93. Lalu nama project-nya yaitu mengedit video profil kampus. Selesai. Oh, maksudnya NIP yang bertanggung jawab adalah 1990031. Selesai, langsung dikirim. Ya, berhasil. Lalu kita menginsert data terhadap tabel mahasiswa. SQL dengan insert into itu mahasiswa. Values-nya yaitu NIM-nya A1C120037 dengan nama Christian. Lalu dia merupakan prodi ilmu komunikasi. Nomor HP-nya 0877 2022 4424. Lalu alamatnya Buluran. Skill yang dipunya adalah editing. Dan dia sedang mengerjakan project dengan ID PF93. Lalu masuk ke data yang kedua yaitu NIM-nya E1D120053. Namanya yaitu Jennifer. Dia merupakan mahasiswa jurusan akuntansi. Nomor HP-nya yaitu 0851 9203 3206. Lalu alamatnya berada di Sipin. Skill-nya yaitu akuntansi. Dia sedang mengerjakan project dengan ID PD36. Lanjut ke data berikutnya yaitu dengan NIM F1B1200007. Namanya yaitu Rose. Dia prodi teknik informatika. Nomor HP-nya yaitu 08 17 6532 5136. Dia beralamat di Sungai Duren. Skill-nya yaitu programming. Dia sedang mengerjakan project dengan ID AB21. Masuk ke data terakhir yaitu dengan NIM F1E1200004 dengan nama mahasiswanya Michael. Michael merupakan mahasiswa prodi sistem
informasi dengan nomor handphone yaitu 0813 4572 9537 beralamat di Jelutung. Michael sedang mengerjakan proyek dengan ID AB21. Selesai. Ada yang salah? Oh, skillnya ya. Skill Michael ini dia punya skill yaitu database. Betul, langsung kita kirim. Selesai. Lalu kita menginsert data terhadap entitas detail project sama seperti tadi, yaitu insert into detail project. Values-nya yang pertama ID project-nya itu AB21. Waktu project-nya 2021 bulan 7 tanggal 7. Deadline-nya yaitu 2021 bulan 9 tanggal 7. Sepertinya ada yang tertinggal ya. Kita belum memasukkan requirement skill. Kita bisa menggunakan tag alter table terhadap detail project, lalu add requirement skill, yaitu varchar 30 not null ya. Baiklah, kita tambahkan. Ya, selesai. Ya, selanjutnya kita insert lagi. Insert into detail project. Values-nya yaitu yang pertama AB21. Waktunya 2021 bulan 7 tanggal 7. Deadline-nya tahun 2021 bulan 9 tanggal 7. Skill yang dibutuhkan yaitu database dan programming. Selesai, lanjut ke data kedua yaitu dengan ID ED36. Waktunya itu 2021 tanggal 8, bulan 8 tanggal 13. Lalu deadline-nya 2021 bulan 9 tanggal 13. Skill yang dibutuhkan yaitu akuntansi dan Excel. Data yang terakhir yaitu dengan ID project PF93, lalu tahunnya 2021 bulan 9 tanggal 17, deadline-nya yaitu tahun 2021 bulan 10 tanggal 1. Skill yang dibutuhkan adalah editing dan media sosial. Baiklah, sudah selesai. Langsung saja kita kirim. Ya, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan, sebelumnya kita lihat dulu ya satu-satu. Ini detail project sudah berhasil di-insert, lalu entitas dosen, entitas mahasiswa, dan entitas project. Selanjutnya itu kita akan melakukan proses update. Kita akan melakukan update pada data mahasiswa. Kita bisa melakukan seperti ini. Kita buka di link tab baru. Saya akan mengupdate data, yaitu di mana terus prodinya akan saya ganti menjadi sama dengan prodi dari Michael. Atau ini merupakan update dengan subquery. Pertama, update mahasiswa. Kita bisa set prodi mahasiswa sama dengan, nah ini, select
select, oh maaf, harus seperti ini, select prodi MAS from mahasiswa bernama mahasiswa sama dengan, kita bisa lihat, terus kita akan samakan dengan Michael, salah ya, where nama MAS sama dengan Ross. Kita lihat, kita akan coba apakah berhasil. Double project mahasiswa eksis. Mahasiswa, seperti mahasiswa. Kita coba sekali lagi. Double project mahasiswa dan eksis. Oh, salah. Mahasiswa, tapi betul oh ini. Mahasiswa. Kita coba. Ya, berhasil. Tadi merupakan contoh update menggunakan subquery. Kita akan mencoba melakukan update. Kita lihat sini apakah data yang berubah. Ya, datanya sudah berubah. Maaf, sepertinya baterai saya sudah tinggal sedikit. Saya akan mempause-nya sebentar. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu saya akan melakukan proses update tanpa menggunakan subquery. Yaitu saya akan menggunakan label project. Di sini saya akan mengganti nama project menjadi video profil kampus. Caranya kurang lebih seperti tadi, yaitu update project, nama project sama dengan upload video profil kampus. Nama project sama dengan profil kampus. Lalu kita kirim. Ya, berhasil. Kita lihat lagi. Ya, namanya sudah berubah. Selanjutnya, saya akan melakukan yaitu penghapusan atau delete suatu data. Di sini saya akan menghapus data Michael dengan cara yaitu seperti ini. Saya akan contohkan caranya dengan tag delete from mahasiswa where nama mahasiswa sama dengan Michael. Sudah kita kirim. Ya,
dia akan ada tanda notifikasi memberitahukannya. Kita lihat sudah berhasil, kita coba. Dan ya, berhasil. Nama Michael sudah menghilang dari database. Selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu lakukan proses select. Saya mencocokkannya pada entitas dosen, yaitu dengan cara seperti ini. Untuk melakukan select, ada beberapa cara, yaitu bisa dengan melakukan select bintang. Artinya kita mau melihat semua data pada tabel tersebut. From, misalkan dosen. Lalu kita kirim. Nah, hasilnya semua data pada entitas dosen tadi akan dikeluarkan di sini. Lalu cara yang kedua yaitu bisa dengan cara melihat salah satu atribut saja, misalnya select ini, koma, nama dosen, from dosen. Kita coba. Ya, yang keluar hanyalah NIP dan nama dosennya. Lalu ada lagi cara yang ketiga itu dengan menggunakan tag where. Where nama dosen sama dengan misalkan saya dari nama Rahmat. Lalu kita kirim. Nah, yang keluar adalah data NIP dan nama dosen yang hanya nama dosen itu Rahmat saja. Seperti itu proses select. Lalu yang akan saya tunjukkan saja adalah select join. Select join ini maksudnya kita mau melihat data dari dua tabel yang berbeda. Caranya sama seperti select tadi, kalau kita ingin melihat data pada NIM, lalu nama MHS, dan ID project, lalu nama project. From mahasiswa menggunakan tag natural join dari project. Lalu kita jalankan, kirim. Nah, yang keluar adalah data NIM, nama mahasiswa, di project, dan nama project. Di mana syarat melakukan natural join adalah kita harus memiliki sebuah atribut yang di kedua tabel tersebut memiliki kesamaan, yaitu di sini adalah ID project. Atau setidaknya harus memiliki satu primary key dan satu foreign key yang sama. Lalu bisa juga menggunakan tag where seperti ini. Where nama mahasiswa sama dengan, misalkan saya akan mencari mahasiswa dengan nama Jennifer. Lalu kita kirim. Nah, yang keluar adalah data-data yang dimiliki oleh Jennifer. Selanjutnya itu bisa menggunakan cross join. Cross join saja. Cross join ini tidak perlu menggunakan where. Lalu kita kirim. Oh, ya, itu project. Karena tadi ambigu, kita bisa memberikan inisial. Itu seperti ini. Mahasiswa M, lalu project P. Lalu di depan ini kita kasih juga inisialnya tadi. Yang tadi dari mahasiswa, nama mahasiswa itu M juga. Jadi project ini kita gunakan dari entitas project, nama project dari entitas project. Lalu kita kirim. Ya, berhasil. Maksudnya cross join inilah sebuah join yang bermaksudkan untuk menampilkan semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu data. Seperti ini, Christian dia bisa mengambil project AB21, Jennifer juga bisa mengambil project AB21, dan terus bisa mengambil project AB21. Seperti itu semuanya. Lalu ada lagi join yang bernama menggunakan clause using. Ini kita hapus. Join. Ini inisialnya kita hapus saja dulu. Inisialnya kita hapus. Nah, salah. Langsung kita tambahkan tag using, lalu kita tambahkan apa yang sama di antara keduanya, yaitu di sini ID project. Lalu langsung saja kita kirim. Nah, hasilnya sama saja seperti kita menggunakan natural join.
Lalu seperti ini. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah untuk dimengerti dan bisa untuk dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.